Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali kepada perkuliahan di mata kuliah Perdagangan Internasional pada pertemuan kedua. Jangan lupa seperti minggu yang lalu, absen dilaksanakan yaitu melalui MOLS yang pertama, yang kedua melalui subscribe. Kalau yang sudah subscribe berarti tidak usah. Kemudian like dan komen. Namun berbeda dari minggu yang pertama, untuk komen cukup tidak usah nulis nama ya, cukup hadir dan nama daerah ya. Jadi cukup hadir dan nama daerah. Kenapa? Karena pada saat kalian menuliskan komen di situ otomatis nama kalian sudah ada. Sorry, ini di tengah-tengah ini mungkin agak terganggu dengan suara batuk ya. Nggak tahu nih, nggak sembuh-sembuh. Ya doakan aja dah. Oke, langsung saja. Kita akan membahas seperti apa ya produk dari ekspor impor tersebut ya. Rasanya pertemuan pertama kemarin sudah saya bahas bahwa produk ekspor itu ada terdiri dari barang migas ya. Barang migas atau minyak bumi dan gas ya adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas ya. Nah, kemudian barang non migas yaitu barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang berupa minyak bumi dan gas ya. Contoh kalau perkebunan yang banyak diekspor contohnya yaitu sawit ya. Sawit, kemudian kalau pertanian ya pertanian juga sama aja ya. Kelapa bisa jadi ya. Kemudian peternakan, kalau ternak ini contohnya mungkin kemarin pernah kejadian, tapi bukan ekspor ya, itu kita malah impor dari sapi. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa ekspor lah. Kemudian kalau perikanan yang sempat heboh kemarin yaitu lobster ya, yang sempat kasus ya. Oke, baiklah kita lanjut jenis ekspor. Nah, ekspor biasa dalam hal ini yaitu barang yang dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku ya. Ini ekspor biasa yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Dan kemudian barter ya. Barter ini di sini adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang ada di luar negeri. Tapi di sini tidak menerima pembayaran dalam bentuk mata uang ya. Tidak ada pembayaran, tapi sifatnya barter. Kemudian ada juga yang namanya konsinyasi atau consignment. Nah, di sini yaitu sistem pengiriman barang-barang ekspor pada importir ya di luar negeri, di mana barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang sudah ditetapkan oleh si eksportir. Nah, barang yang tidak dijual akan dikembalikan, atau yang tidak terjual ya akan dikembalikan kepada eksportir. Itu konsinyasi, jadi agak-agak aman lah. Kemudian package ya atau deal yaitu perjanjian perdagangan atau trade agreement dengan salah satu negara pada perjanjian yang ditetapkan sejumlah barang tertentu dan diekspor ke negara itu, dan sebaliknya di negara itu juga akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan dari negara tersebut. Dan ada juga penyelundupan ya. Nah, di sini penyelundupan adalah kegiatan ekspor
atau kegiatan impor yang secara ilegal ya, dengan tidak melalui pengurusan dokumen yang sah dan dengan tujuan itu untuk memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri tanpa mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku. Sini banyak ini ya penyelundupan yang baru-baru sering muncul di media, yaitu penyelundupan limbah ya, limbah dari negara mana, sampah-sampah dalam bentuk kontainer itu diimpor ke negara kita. Nah, itu. Nah, tadi adalah produk ekspor dan jenis ekspor ya. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit adanya perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan di dalam negeri yang terdiri dari 8 faktor pembeda ya. Yang pertama, transportasi. Sudah tentu kalau perdagangan di dalam negeri itu transportasinya lebih murah. Kenapa? Ya mulai dari jarak ya. Kemudian jarak itu tidak terlalu jauh dibanding kita ke luar negeri. Sedangkan di perdagangan internasional ini transportasi lebih mahal. Sudah tentu ya, karena apa? Karena jaraknya lebih jauh daripada perdagangan di dalam negeri. Kemudian distribusi. Nah, distribusi di sini ya, tidak di perdagangan dalam negeri itu jelas lebih mudah ya. Kita sudah tahu, kita sudah mengenal medan-medan yang ada di dalam negeri kita sendiri. Sedangkan di perdagangan internasional, nah distribusi ini kita masih agak lebih sulit. Kenapa? Karena yaitu pertama yang menghandle di sana adalah orang-orang yang terdapat di luar negeri, bukan orang-orang kita. Mereka lebih mengenal medan daripada kita. Kemudian pajak ya. Perdagangan dalam negeri itu tidak ada pajak ekspor ataupun impor ya. Tapi rasanya sekarang ini sudah semua dikenakan pajak ya. Jadi kayaknya tetap ada ini pajak. Tapi mungkin di sini dalam hal pajak ekspor impor ya, nilai pajaknya agak lebih besar kali daripada di luar negeri. Nah, sedangkan di perdagangan internasional itu sudah jelas dikenakan pajak ekspor dan impor ya. Nah, seharusnya ini ada kebijakan ya, kalau ekspor mungkin tidak dikenakan pajak, sedangkan impor baru dikenakan pajak untuk memihak ke UMKM lah. Kemudian transaksi. Nah, perdagangan dalam negeri itu transaksinya lebih mudah, sedangkan di perdagangan internasional itu lebih sulit. Lebih sulitnya nanti akan berkaitan dengan faktor berikutnya. Kemudian bahasa. Nah, bahasa di dalam negeri itu menggunakan bahasa kita atau bahasa daerah di tempat provinsi di mana bahasa tersebut berlaku. Sedangkan perdagangan internasional itu lebih dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional. Kemudian penelitian mutu barang. Nah, untuk perdagangan dalam negeri itu dilakukan oleh Standar Industri Indonesia ya. Sedangkan perdagangan internasional itu dilakukan oleh International Standard Organization atau ISO, yang tentunya ini juga akan memakan biaya yang lebih mahal ya. Nah, berikutnya yaitu alat pembayaran. Alat pembayaran di sini yaitu berupa rupiah atau uang rupiah, sedangkan perdagangan internasional itu menggunakan valuta asing yang disepakati antara eksportir maupun importir. Apakah pembayaran dengan menggunakan dolar atau sesuai dengan valuta di negara tempat importir berada. Kemudian lokasi sudah pasti ya, lokasi. Kalau perdagangan dalam negeri itu lokasi di dalam negeri, sedangkan perdagangan internasional itu lokasinya berada di luar negeri yang berada di negara-negara tujuan dari eksportir. Oke, lanjut. Dalam melakukan ekspor dan impor, tentu saja akan terdapat yang namanya hambatan ya. Nah, hambatan yang pertama yaitu adanya perbedaan mata uang. Nah, ini ya, perbedaan mata uang. Contoh, antara rupiah dengan dolar itu terdapat perbedaan yang sangat-sangat jauh sekali ya.
Sekarang $1 itu kalau dirupiahkan itu 14.000 rupiah ya. Makanya kalau kalian seandainya kuliah di luar negeri gitu ya, kemudian sambil kerja ya, begitu pulang, wah itu kalau kalian berhemat di sana lumayan, bisa beli rumah, bisa beli mobil ya, langsung kaya mendadak. Itulah dari valuta asing, terdapat yang namanya perbedaan mata uang. Nah, perbedaan mata uang ini juga sering diambil untung ya oleh yang namanya penjual atau broker dari valuta asing. Contoh di money changer ya. Nah, di situ bisa itu kalian sebagai mahasiswa ya, kalau yang mau mencoba peruntungan ya, nah investasi dulu dolar, beli berapa dolar ya pada saat dolar masih stabil. Nah nanti suatu waktu mungkin pada saat itu dolar tinggi, nah begitu kalian tinggi langsung kita jual. Itu adanya perbedaan mata uang. Kemudian yang kedua yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Nah ini tentunya juga akan menjadi hambatan dari kegiatan ekspor atau impor di salah satu negara ya, yang negara yang menjadi tujuan ekspor atau tujuan impor. Berikutnya itu adanya perang dan krisis ekonomi. Nah tentunya ini juga menjadi hambatan ya, dimana apabila selama ini kita sering mengekspor suatu produk kita ke suatu negara, namun di negara tujuan itu ternyata ada krisis atau sedang terjadi perang, sehingga yang menerima barang kita atau importirnya di sana itu tidak bisa membayar produk kita sesuai dengan harga yang disepakati. Nah, itu akibat dari perang dan krisis ekonomi. Kemudian pembayaran sulit dan resikonya besar. Ya sudah tentu ya, yang namanya kita kesepakatan dalam ekspor atau impor, kita akan dihadapkan dengan konsumen yang berasal dari negara lain, dan juga mereka menggunakan bahasa yang bahasa internasional atau yang terdapat di negara yang itu juga akan tentunya menghambat dari pelaksanaan ekspor maupun impor. Nah maka dari itu pelajari ya, pahami yang namanya bahasa Inggris ya, karena bahasa tersebut adalah bahasa internasional. Kemudian kebijakan impor suatu negara ini juga menjadi suatu penghambat ya. Misal ada negara yang negara tersebut memberlakukan suatu kebijakan bahwa impor produk A tidak lebih dari sekian ton, misalnya sekian kontainer misalnya, dengan tujuan agar produk di negara tersebut dengan produk yang sama itu nilai jualnya masih tetap bersaing. Mereka melindungi produk mereka juga, tapi mereka juga tetap membuka yang namanya impor atau ekspor. Oke, itu tadi adalah hambatan dari kegiatan ekspor dan impor. Baiklah, yang berikutnya yaitu manfaat dari kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Sudah tentu ya, tidak saja di dalam suatu hubungan antar negara, apabila kita sebagai individu ya, kita menolong teman, misalnya teman tersebut membutuhkan sesuatu gitu, otomatis hal tersebut akan lebih mempererat ya persahabatan. Asal jangan ada timbal baliknya lah ya, jangan minta terus keterlaluan malahan. Oke, kemudian yang kedua itu kebutuhan suatu negara akan terpenuhi. Misal negara tersebut lagi tertimpa yang namanya bencana ya. Nah, maka kebutuhan pokok dasar manusia ya, mungkin pangan ya,
pangan, pakaian. Nah, itu bisa dibantu dari negara-negara yang lain. Nggak usah antar negara, antar provinsi aja ya. Barusan ini saudara-saudara kita yang tertimpa banjir ya, kita maka akan berbondong-bondong tuh menjadi donatur, ada mengumpulkan pakaian bekas, makanan dan lain-lain untuk saudara kita yang membutuhkan di sana. Nah, seperti itu juga dalam kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga yaitu negara pengekspor itu memperoleh keuntungan. Ya, keuntungan dari pengekspor di sini bukan saja dari nilai harga barang, tapi dengan adanya perbedaan mata uang itu juga adalah salah satu nilai plus dari keuntungan yang dapat diterima dari pengekspor. Kemudian mendorong produksi semaksimal mungkin. Nah, dengan adanya suatu kegiatan berupa ekspor, seandainya kita mengekspor kerajinan rumah tangga ya, ternyata dipesan dalam jumlah banyak gitu ya. Wah, itu akan semangat sekali, kita akan lebih memaksimalkan produksi yang dapat kita lakukan ya. Kemudian mendorong kemajuan teknologi. Nah, misal nih kita mengimpor suatu barang, misalnya handphone ya. Nah, otomatis kita tidak hanya sebagai konsumen saja dong, ya kan? Kita tidak hanya sebagai pemakai aja ya. Kalau kita betul-betul ingin maju, kita akan teliti nih, bagaimana sih orang itu tersebut bisa memproduksi handphone ya. Nah, maka adanya penelitian-penelitian. Nah, jadi tidak harus apabila handphone tersebut rusak, tidak harus digaransikan ke negara yang membuat, tapi bisa kita baiki sendiri. Kemudian berikutnya memperluas lapangan pekerjaan. Nah, kegiatan ekspor impor tentunya juga membutuhkan tenaga ya. Ada tenaga pembawa atau kurir, ada dan lain-lain, banyaklah. Ada tenaga yang mendatabase barang dan lain-lain, dan banyak sekali. Berikutnya memperluas pasar. Nah, sudah tentu apabila kita sudah goal untuk mendapat konsumen suatu negara, mungkin di situ di konsumen tersebut akan menilai produk kita. Wah, produk ini bagus nih. Dan dari info dari negara eksportir kita tadi menginfokan ke temannya di negara lain, maka itu dinamakan dengan memperluas pasar. Baiklah, sekarang akan kita bahas kenapa sih perdagangan internasional itu dilakukan oleh negara ya. Nah, di bukunya Krugman disebutkan bahwa alasan suatu negara untuk melakukan perdagangan yaitu adalah satu, setiap negara itu punya keunggulan komparatif yang berbeda-beda. Misal nih, di Indonesia, keunggulan yang kita miliki apa? Yang pasti kita punya namanya sumber daya alam, baik migas maupun non migas ya. Coba tuh lihat, kalau melintas Sungai Mahakam, sumber daya alam yang kelihatan banget ya, tapi hasilnya itu nggak kita kelihatan. Yang menikmati cuma segelintir orang ya. Coba lihat sejauh mata memandang, ada berapa itu ponton batu bara yang lewat ya. Kalau dihitung 10 lebih itu. Dalam satu hari aja berapa itu yang lewat di mana? Bawah jembatan Mahakam ya. Nah, itu salah satu keunggulan komparatif negara kita, yaitu kaya akan sumber daya alam ya. Nah, berbeda dengan negara misalnya seperti Tiongkok atau Jepang. Mereka tidak punya sumber daya alam, tapi mereka punya skill. Mereka juga punya yang namanya teknologi. Mungkin sekarang handphone yang kalian kantongin itu, yang di tangan kalian adalah produk buatan dari negara mereka. Jadi di sini adanya saling melengkapi
antara negara yang satu dengan negara yang lain. Yang kedua yaitu negara yang melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi. Nah, di sini misalnya kita melakukan perdagangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencapai skala ekonomi, khususnya dalam hal pemenuhan produksi untuk kebutuhan di dalam negara kita. Misal sesuatu yang yang awalnya tidak bisa kita produksi, ya, tapi lambat laun kita bisa memproduksi, misal pesawat terbang, ya. Nah, bahkan pesawat terbang dulu saat ini kita juga sudah punya hak patennya, ya. Namun tidak tahu kenapa kok dimuseumkan, ya, sama almarhum B.J. Habibie, ya, kalau nggak salah waktu itu. Pesawat Gatot Kaca kalau nggak salah. Nah, itu adalah salah satu karya di negara kita yang awalnya kita tidak bisa, namun kita pelajari sedikit demi sedikit, dan komponennya sebagian besar ambil dari negara lain dan kemudian kita rakit. Nah, itu namanya untuk produksi di dalam negeri dalam mencapai skala ekonomi tertentu. Baiklah, saat ini kita akan membahas tentang teori-teori yang terdapat di perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori klasik, ya. Nah, teori klasik ini merupakan atau memiliki keunggulan, berbagai macam keunggulan komparatif yang berbeda, ya. Nah, artinya adalah dengan melakukan perdagangan akan diperoleh manfaat dari perdagangan yang diterima oleh kedua belah pihak. Nah, di sini dijelaskan bahwa negara yang akan melakukan perdagangan untuk tujuan mencapai skala ekonomi dalam produksi, maksudnya adalah dengan melakukan spesialisasi, maka akan semakin efisien sehingga diperoleh skala ekonomi yang lebih besar daripada memproduksi seluruh barang yang dibutuhkan. Teori klasik itu terdiri dari pertama yaitu merkantilisme, yaitu merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Nah, teori perdagangan nasional dari kaum merkantilisme ini berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasarkan pemikiran pengembangan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Ya, logikanya di mana-mana memang seperti itu, ya. Jangan sampai jumlah impor itu melebihi jumlah ekspor. Dalam sektor perdagangan luar negeri ini, kebijakan merkantilisme itu berpusat pada dua ide pokok, yaitu yang pertama adanya penimbunan logam mulia atau emas. Tujuannya adalah untuk membentuk negara nasional yang kuat dengan meningkatkan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan di negara-negara tersebut. Kemudian yang kedua, setiap politik perdagangan itu ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor. Adanya neraca perdagangan yang aktif, ya. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Nah, di mana-mana memang harus seperti itu. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia, ya. Nah, dengan demikian dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri, titik berat politik merkantilisme ini ditujukan untuk memperbesar ekspor di atas impor, serta kelebihan ekspor itu dapat dibayar dengan logam mulia, ya. Nah, kebijakan merkantilis ini lainnya adalah kebijakan
dalam usaha untuk monopoli perdagangan yang terkait lainnya, ya. Dan dalam usahanya untuk memperoleh daerah-daerah jajahan guna mempermasarkan hasil-hasil industri. Itu adalah merkantilisme. Kemudian yang kedua yaitu keunggulan absolut atau teori keunggulan mutlak, ya. Nah, teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut si Adam, ya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Misal nih, Indonesia sederhananya ya punya keris, ya, dan tidak dapat memproduksi satelit pemancar. Sebaliknya, Jepang punya satelit pemancar dan tidak bisa memproduksi keris. Keris, tahu kan keris? Nah, dengan demikian, perdagangan internasional akan terjadi di antara keduanya bila Indonesia dengan Jepang bersedia bertukar satelit pemancar dan keris. Janganlah keris apa yuk, kain batik lah misalnya, ya. Teori absolut keunggulan mutlak ini didasarkan juga kepada beberapa asumsi pokok. Antaranya yang pertama yaitu faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja saja, ya. Yang kedua, kualitas barang yang diproduksi oleh kedua negara sama. Kemudian yang ketiga, adanya pertukaran yang dilakukan secara barter atau tanpa uang. Dan terakhir yaitu biaya transport. Ini di dalam keunggulan absolut ditiadakan. Kemudian berikutnya itu keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif ini dicetuskan oleh David Ricardo, ya. Seorang pakar ekonomi politik asal Inggris mengatakan bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lebih unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara yang lain. Berikutnya yaitu biaya relatif. Nah, di sini biaya relatif menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan kemudian mengekspor suatu barang yang punya keunggulan komparatif, ya, dan mengimpor barang yang memiliki komparatif disadvantage, yaitu mengekspor suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri akan memakan biaya yang besar. Itu biaya relatif. Ingat ya. Jadi keempat tadi, merkantilisme, keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan biaya relatif itu termasuk dalam teori perdagangan internasional yang klasik, ya. Kita masih membahas yang klasik. Kemudian teori berikutnya yaitu modern, ya. Nah, teori perdagangan internasional modern ini merupakan sebuah produk evolusi dari pemikiran ekonomi. Perkembangan teori perdagangan sebenarnya itu dimulai sejak zaman merkantilisme, kemudian sampai dengan teori klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan si David, ya, yang kemudian dipelopori munculnya teori perdagangan internasional modern. Nah, kemunculan teori perdagangan internasional modern itu disebabkan adanya kritik tajam terhadap teori ekonomi klasik yang muncul pada saat terjadinya depresiasi di tahun 1930-an. Saya belum lahir, apalagi kalian, ya. Nah, secara garis besar, kemunculan teori modern ini merupakan upaya pengembangan bidang keilmuan. Sebagaimana yang tidak bisa disangkal adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membuat manusia itu berpikir untuk mendapatkan teori yang lebih relevan dan bisa digunakan sepanjang masa. Berikut adalah 4 teori perdagangan internasional yang modern menurut para ahli. Yang pertama, adanya teori faktor proporsi. Setiap negara memiliki faktor produksi yang relatif banyak, ya, atau murah dalam memproduksi suatu barang.
akan melakukan spesialisasi produksi dan akan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, negara yang akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam memproduksinya. Kemudian kesamaan harga. Nah, kesamaan harga faktor produksi itu dikemukakan oleh Stolper dan Samuelson dalam teori perdagangan internasional. Teori ini mendeskripsikan hubungan harga relatif barang dengan perolehan faktor relatif seperti gaji dan pendapatan modal. Teori ini menekankan bahwa perdagangan bebas itu saling menggantikan sekalipun tidak sempurna untuk perpindahan faktor antar negara dan menjelaskan dampaknya terhadap harga faktor produksi. Inti dari teori ini adalah perdagangan bebas. Jadi terjadinya perdagangan bebas yang mana mengakibatkan harga faktor produksi sama di berbagai negara. Berikutnya yaitu faktor produksi. Nah, di mana teori ini menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan suatu negara melalui sebuah faktor produksi, di mana terdapat perubahan faktor produksi menjadi barang produksi atau suatu proses di mana masukan input itu diubah menjadi keluaran atau output. Dan berikutnya yaitu permintaan dan penawaran. Nah, teori yang ini menunjukkan kesediaan suatu negara untuk melakukan menawarkan atau menukarkan suatu produk, barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya sesuai dengan segala kemungkinan dan berbagai harga yang ditawarkan, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor permintaan dan penawaran. Nah, di sini kita sudah memulai masuk dengan istilah-istilah yang membuat jelimet, ya. Tapi dipahami aja ya. Baiklah, untuk minggu ini saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan materinya pada minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.